Jadi sudah fix ya, kalau kita lihat dari sini, ternyata Pak Jokowi itu dipecat sudah sangat lama sekali ketika menjadi presiden. Tetapi PDIP tidak mengumumkan pemecatan tersebut karena masih menjaga nama Pak Jokowi, menjaga kehormatan dan lain sebagainya. Ini menurut saya sangat relevan sekali dengan apa komitmen dari PDIP, yaitu mengawal pemerintahan Pak Jokowi hingga purna tugas. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya saat ini mulai terungkap ya, siapa dibalik pemecatan Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Bahkan yang cukup mengejutkan, pada saat lalu itu ada pertanyaan, setidaknya Hasto Kristanto itu sebagai dalang pemecatan dari Pak Jokowi, dan ternyata itu tidak. Semua itu dibantah oleh petinggi PDIP. Yang melakukan pemecatan itu ya memang dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, jadi bukan Hasto dan lain sebagainya. Ya, kemungkinan kalau kita lihat manuver-manuver pada saat lalu bahkan sangat mengejutkan sekali. Kalau Anda ingat, Puan Maharani bahkan juga sudah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ada kader yang tidak mematuhi konstitusi, melanggar konstitusi dan lain sebagainya. Dari pernyataan Mbak Puan pada saat lalu sudah memang jelas ya, ada kader, dan akhirnya saat ini terjawab sudah. Pada saat lalu ada pemecatan kader yang menurut saya kader, bisa dikatakan kader terbaik lah, tetapi dipecat karena ada pelanggaran konstitusi. Nah, pada saat lalu memang ada pemberitaan yang menurut saya sangat wow sekali. Bahkan ada narasi yang setidaknya Pak Hasto yang pecat Jokowi ini sudah dibantah. Hal tersebut adalah pernyataan yang ngawur ya. Bahkan kalau kita lihat dari sini juga, jadi pemecatan Pak Jokowi itu langsung ditandatangani oleh Ibu Megawati. Akhirnya jelas lah, kalau kita lihat pada saat lalu memang komitmen dari PDI Perjuangan itu akan mengawal setidaknya pemerintahan Pak Jokowi itu sampai purna tugas. Dan bahkan juga dari PDIP itu tetap berkomitmen tidak menarik menteri-menteri di kabinet Pak Jokowi. Menurut saya sangat keren sekali, walaupun sakit sudah dihianati dan lain sebagainya, tetapi komitmen PDIP juga sudah jelas ya. Bahkan juga tidak memecat Pak Jokowi sebagai kader. Menurut saya ini sangat keren sekali, sangat keren. Setelah Pak Jokowi purna tugas, barulah pemecatan diumumkan dan lain sebagainya. Ini menurut saya komitmen dari PDIP sudah jelas ya. Kalau memang mengatakan akan mengawal ya, akan dikawal sampai akhir masa jabatan. Ini sangat keren sekali. Nah, pada saat lalu juga ada tweetan dari Akbar Faisal, surat resmi pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution dari keanggotaan PDI Perjuangan yang ditandatangani langsung Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristanto telah keluar. Babak baru pertarungan dimulai. Jreng jreng jreng. Nah, dari sini juga sudah jelas ya. Bahkan PDIP ungkap detik-detik Megawati perintahkan umumkan pemecatan. Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin membeberkan proses pemecatan Presiden ke-7 Jokowi oleh Ketua Umum Megawati beserta anak dan menantunya. Komarudin menyampaikan itu merespon pernyataan soal isu ditetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristanto sebagai tersangka KPK karena Hasto memecat Jokowi. Pak Hasto yang memecat Jokowi itu pernyataan ngawur. Partai ini ada aturannya dan Ibu Megawati itu ketum yang tidak bisa dipengaruhi siapa juga. Jangan dipikir Hasto bisa mempengaruhi Megawati, kata Komarudin pada 18 Februari yang lalu. Ia menyebut tak mungkin Hasto bisa dengan gampang memecat orang, apalagi di partai sebesar PDIP. Jadi jangan segampang itu menilai apalagi partai besar ini. Masa Hasto suka-suka pecat orang, ujar dia. Komarudin mengatakan sebagai Ketua Umum Bidang Kehormatan, sejak Oktober 2024 ia sudah menginventarisir pelanggaran anggota partai di seluruh Indonesia. Jadi pada saat lalu itu pemecatan bukan hanya dari Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi, bahkan ada 25 kader yang juga dipecat. Jadi bukan hanya Pak Jokowi saja. Proses selesai mana yang lebih berat kita serahkan ke Ibu.
Keputusan terakhir ada di Ketum karena menyangkut pemecatan. Ia mengatakan saat itu Megawati meminta agar pemecatan tak diumumkan karena PDIP masih menjaga kehormatan Jokowi dan masih menjabat sebagai presiden. Lalu di pertengahan Desember 2024 ia mendapat perintah untuk mengumumkan pemecatan. Nah, jadi Pak Jokowi itu sebenarnya sudah dipecat pada saat menjadi presiden. Tetapi Ibu Megawati itu menyembunyikan hal tersebut dan bahkan juga tidak boleh dipublikasikan. Karena apa? Karena Ibu Megawati masih memikirkan dan menjaga kehormatan dari Pak Jokowi. Jadi Ibu Megawati itu benar-benar sangat menjaga kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Bahkan tidak boleh untuk mengumumkan pemecatan tersebut. Nah, akhirnya ya, pertengahan Desember Ibu Megawati menginstruksikan untuk memerintahkan pengumuman pemecatan dari Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Jadi fix ya, pemecatannya itu pada saat Jokowi menjabat sebagai presiden, tetapi tidak diumumkan karena menjaga kehormatan dari Pak Jokowi. Ibu waktu itu sampaikan, jangan dulu, masih presiden kita berikan penghormatan. Tapi karena toh kita menghormati orang, tapi orang tidak menghormati kita, tidak seimbang dong. Tapi karena terpaksa tanggal 16 Desember Ibu memerintahkan umumkan pemecatan katanya. PDIP melalui Kerja DPP bidang kehormatan Komarudin Watubun resmi mengumumkan surat pemecatan terhadap Presiden ke-7 Jokowi serta anak dan menantunya Gibran Rakabumi dan Bobi Nasution. Wow, menurut saya sangat keren sekali ya, sangat keren sekali. Demi menjaga kehormatan Pak Jokowi, akhirnya pemecatan diumumkan pada pertengahan Desember yang lalu. Tiba-tiba setelah dipecat, ada pengumuman dari OSISI Orpi yang memasukkan setidaknya nama Pak Jokowi sebagai finalis tokoh terkorup. Ini juga sangat mengejutkan. Jadi sudah fix ya, kalau kita lihat dari sini, ternyata Pak Jokowi itu dipecat sudah sangat lama sekali ketika menjadi presiden. Tetapi PDIP tidak mengumumkan pemecatan tersebut karena masih menjaga nama Pak Jokowi, menjaga kehormatan dan lain sebagainya. Ini menurut saya sangat relevan sekali dengan apa komitmen dari PDIP, yaitu mengawal pemerintahan Pak Jokowi hingga purna tugas. Ini sangat keren sekali. Nah, saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika pada 16 Desember yang lalu ada surat keputusan yaitu Pak Jokowi sudah dipecat oleh PDIP. Dari 3 anak sukses, ditunggu aja PD Perjuangan permintaan maaf ke rakyat. Bagaimanapun tetap andil nyesel 2 kali dukung Jokowi. Di akhir jabatan emang jelek banget bohongnya. SMK mana? Nah, kalau kita lihat juga sudah meminta maaf ya, sudah meminta maaf. Kalau nggak salah Mbak Puan Maharani pada saat lalu sudah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ada kader yang tidak taat konstitusi, ada kader yang melanggar konstitusi. Dari Mr. Big ini baru keren. Dan keputusan yang berani. Alhamdulillah pengkhianat reformasi, perusak demokrasi dan pemerkosa konstitusi dipecat. Capek-capek ngumpetin KTA gimana sih? Nggak ngaruh, banteng nggak tepar. Cemen nggak berani bersaing di Kongres. Ya, kalau kita lihat pada saat lalu itu banyak narasi-narasi yang setidaknya ketika ada manuver dari Pak Jokowi, kenapa PDIP tidak dipecat? Apakah PDIP bermain 2 kaki dan lain sebagainya? Dan saat ini sudah terang-terangan dipecat, PDIP masih salah lagi. Kenapa tidak pecat dari dulu-dulu dan lain sebagainya. Ya memang seperti itulah netizen. Kita melakukan apapun juga pasti tidak ada yang benar ya. Dari Denmas, Pak ketika mendaftar kader gitu setor administrasinya ada ijazah nggak? Kok pada ribut ijazah? Nggak ngaruh. Sebenarnya kalau punya rasa malu dari dulu dia sudah mengundurkan diri sendiri menurut saya, walaupun itu politik, dan juga PDIP harusnya dari dulu memecatnya. Jadi sama-sama hanya permainan politik. Jadi kalau menanggapi hal ini, PDIP itu sudah lama memecat Pak Jokowi pada saat menjabat sebagai presiden. Tapi instruksi dari Ibu Megawati tidak boleh untuk diumumkan karena Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, menjaga kehormatan nama dari Pak Jokowi. Dan juga komitmen dari PDIP pada saat lalu juga ingin mengawal pemerintahan hingga masa purna tugas. Nah, akhirnya saat ini juga ada pemecatan. Menurut saya juga sangat bagus sekali. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.